Terima kasih Pak Ustadz Nazar atas pencerahannya. Ini bagi kita kelihatannya mungkin sepele ya, tentang adab masuk kamar mandi atau WC ini, tapi agama kita mengatur begitu rinci setiap aktivitas kita ya. Tadi Pak Ustadz sampaikan mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi itu banyak sekali tuntunannya ataupun adabnya. Begitu rincinya ajaran Islam sehingga malah dari orang yang kurang sepakat atau paham dengan ajaran kita ini menganggap Islam ini agamanya rumit, Ustaz. Jadi dia bilang, biar dia tuh agama Islam rumit begitu, semua diatur katanya. Padahal bagi kita, tadi seperti Ustaz sampaikan, semoga semua aktivitas kita itu jadi bernilai ibadah sepanjang hari kita ya Ustaz ya. Dan yang kedua pasti Allah sudah mengatur yang maha mengetahui tentang kita sebagai ciptaannya. Nah, kita adalah makhluk ciptaannya, Allah sudah membuat panduannya, buku panduannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pasti mengetahui apa manfaatnya bagi makhluk yang merupakan ciptaan Allah ini, yaitu kita sebagai manusia. Tadi saya mencatat setidaknya ada lebih dari 10 Ustaz, adab kita masuk kamar mandi atau WC itu, dari mulai doa, kemudian masuk kaki kiri keluar kaki kanan, dehem 3 kali, atau diusap kemaluan 3 kali. Ini mungkin ini ya untuk laki-laki, yang untuk perempuan tidak diizinkan. Kemudian harus pakai tutup handuk, kemudian jangan buka pakaian sebelum sampai tempat kita berhajat, jangan di batu karena akan memercik, jangan di pohon buah, kemudian jangan di tanah keras, jangan berdiri, jongkok harus kaki kiri yang lebih tinggi daripada kaki kanan. Itu semuanya luar biasa, Ustaz. Jadi mengingatkan kita bahwa aktivitas yang sederhana ini rupanya ada panduannya, ada adabnya, supaya ini bernilai ibadah, dan ini pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi kita, karena ini sudah diatur oleh Allah ya Ustaz ya. Nah inilah jadi kalau saya merasakan ini agama kita ini luar biasa sempurna, banyak sekali yang bisa kita pelajari supaya hidup kita ini selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, Allah, amin. Ya Ustaz. Kemudian ini silahkan Bapak Ibu peserta pengajian taklim sore ini malam ini untuk menyampaikan komennya, boleh bertanya tentang topik ini, nambahin Ustaz. Boleh. Ya, boleh topik di luar ini, atau boleh juga komen tentang acara kita ini, apakah ada usulan topik yang berbeda yang di luar buku ini, Hidayatul Hidayah ini, atau mungkin punya usulan yang lain, ataupun tentang waktunya, mungkin ada yang usul supaya asar atau mau minggu pagi jam 7 atau apapun lah. Silahkan komen tentang penyelenggaraan acaranya, silahkan komen tentang isi materi dari Pak Ustadz Nazar, lalu silahkan menyampaikan topik, bertanya tentang yang lain, silahkan Bapak Ibu sekalian apabila ada yang ingin disampaikan. Mangga. Alhamdulillah. Kalau ada saya duluan nih, saya duluan lah. Iya, maaf dulu. Iya, nggak apa-apa. Agak di luar topik, Ustaz. Nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau nggak bisa jawab, buat PR saya. Cuma satu, Ustaz. Di dalam azan itu diserukan, mari kita menuju kebenangan. Hayya 'alal falah ya, Ustaz. Hayya 'alal falah. Nah ini kenapa yang dipilih kok katanya ya Ustaz, atau ajakannya itu mari menuju kemenangan. Ini kira-kira filosofi atau latar belakangnya dari ajakan menuju kemenangan ini, atau kemenangan itu sendiri kira-kira apa Ustaz ya? Kok sampai kita diingatkan di dalam kalimat azan itu Ustaz? Kemenangan itu apa Ustaz kira-kira? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Al-Qur'anil Azim wal Qur'anil Karim, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Jadi bagi mereka yang pengen menang, maka sholatnya harus khusyuk. Nah, seperti itu. Memang sudah ada tuntunannya Al-Quran dan Sunnah ya, ketika sahabat Nabi Bilal bin Rabah itu diperintahkan bagi Nabi Muhammad SAW untuk azan, ya, untuk azan apa panggilan sholat. Nah, bagi mereka yang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un,
orang ingin menang, berarti sholatnya harus khusyuk. Jadi hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Jadi apa namanya? Ya sholatlah kemudian menang. Ya, menang secara keseluruhan. Ya, sholat itu bisa diartikan as-shalatu huwa du'a, hiya du'a. Nah, sholat itu adalah berdoa. Jadi ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya dari ibadah. Jadi intinya dari ibadah sebenarnya posisi sholat itu tertinggi, ya, tertinggi. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya amalan yang pertama kali dihitung atau dihisab adalah as-shalah. As-shalah yaitu sholat. Kalau sholatnya lengkap, ya alhamdulillah lengkap. Tapi jika banyak kekurangan, maka as-shalatul fardu shalatul jamaah khairun min sab'ina darajah min shalatil fardhi. Jadi sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajatnya daripada sholat sendiri. Tapi kalau berhalangan memang tidak bisa ke masjid, ya, hujan dan lain sebagainya, ada hajat yang penting, tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal ya mungkin mengantar keluarga sakit, ya, bisa meninggal atau apa. Nah, jadi karena kan sekarang musim, ya, nauzubillah, kita berlindung supaya kita dijadikan sehat. Jadi jangan ragu bahwasanya hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Ya, pertahankan sholat, nanti kemenangan pun akan datang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Itu dia kenapa hayya 'alal falah disebut setelah hayya 'alas shalah. Nah, seperti itu. Ya, baik Bapak. Terima kasih Ustaz. Pak John nanya tuh Pak John. Ya, Pak John, silakan Pak John. Terima kasih Pak Yuri, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi tadi disebut bahwa kalau kita mau kamar mandi itu tidak boleh membawa yang sifat kali mushaf. Iya. Kan zamannya serba digital Pak Ustaz. Orang suka bawa HP dalam HP itu kan ada doa, ada zikir, ada Al-Qur'an digital, ada ya semuanya lah. Nah, gimana nih Pak? Apa boleh bawa HP ke dalam? Untuk membawa HP ke toilet, Bismillahirrahmanirrahim, untuk membawa HP-nya tidak dilarang. Tapi yang tertulis tadi membawa mushafnya. Nah, kalau HP-nya ada mushafnya, HP-nya matiin dulu, digelapin. Jangan sampai terbuka. Nah, itu udah jadi HP lagi. Tapi kalau terbuka, kita baca Al-Quran, misalkan di masjid, lupa dia nutup, taruh di kantong, HP-nya masih nyala, bentuknya masih mushaf Al-Quran, dia masuk kamar mandi, itu yang nggak boleh. Harus dimatiin dulu, gelap dia, baru boleh masuk kamar mandi, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Itu dia yang dianjurkan, jangan sampai membawa asmaullah wa rasulih, isim-isim yang berkenan dengan Allah dan Rasulnya ke kamar mandi. Matiin dulu HP-nya, gitu. Allahu a'lam. Iya, alhamdulillah. Saya tanya Ustaz. Iya Pak Didik, alhamdulillah. Ada dua nih. Satu, kadang-kadang kita suka ragu ketika kita misalkan buang air kecil ya. Air kecil sudah bersih begitu, sudah 3 kali. Terus tapi kadang-kadang kan ada perasaan ada keluar lagi setelah kita bercelana. Kira-kira statusnya bagaimana tuh? Celana kita jadi najis atau bagaimana? Kalau dia jadi kalau misalkan masih muda tidak terkena penyakit, itu kan ilat. Kalau serser ya, kalau kita menyebutnya di dunia pesantrenan gitu, di Jawa Timur namanya serseran. Serseran, jadi udah buang air kecil,
dia masih ada sisa, walaupun udah berdehem, udah dibersihin, udah diurut dan segala macam, ya udah 3 kali udah selesai, tapi pas sholat ada keluar seperti serser, ada keluar cekah, itu harus wajib ganti, Tapi kalau divonis karena penyakit, ya itu Pak, kalau itu karena darurat penyakit, ya rufi al-qalam, diangkat semua dan mendapatkan yang namanya rukhsah, Nah, tidak apa-apa, yang jelas najisnya jangan sampai tersebar, sersernya itu tidak, jangan sampai tersebar, kan bisa pakai pampers ya Pak, Nah, kalau sakit, kalau tidak ada penyakit wajib ganti, harus bersih suci, nggak boleh gitu aja Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini Ustaz, ini kan teman-teman ini kan aktivitasnya banyak ke hutan ya. Pas di hutan itu tadi kan kalau misalnya kita kebelat terus harus mencari tempat yang tidak banyak orang gitu ya, harus jongkok. Kalau di hutan itu kadang-kadang kita mau jongkok kan banyak semak-semaknya, banyak itu, kira-kira bagaimana tuh? Kalau misalkan kita katanya berdiri saja, apakah termasuk darurat atau tidak? Ya, karena banyak semak-semak, takut nanti kita tidak terlihat ular. Kalau kita usahakan jongkok dulu Pak. Kita cari tempat yang tidak ada pohonnya, tidak mojok ada pohon, kemudian dilihat kanan kirinya, dilihat atasnya matahari atau tidak, karena kan terbuka. Nah, kita lihat ada semak-semak yang bisa menutupi buat hajat kita. Nah, kita usahakan untuk duduk dulu Pak, jongkok dulu gitu Pak, ya habis itu baru berhajat. Tapi kalau memang karena hutan kebakaran misal, kita nahan kencing di situ, ya sudah, kita cari yang yang bisa buat berhajat saja, yang jelas tertutup saja, sembunyi, ngumpet. Intinya sih itu aja, kalau berhajat ngumpet, jangan sampai kelihatan orang. Al-uyunun nazirin yang tadi itu, tidak boleh sampai kelihatan orang. Itu aja, ngumpet walaupun terbuka, ngumpet. Gimana caranya ngumpet? Ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau istilahnya pakai daun boleh nggak Ustaz? Nah, kalau pakai daun tidak dianjurkan Pak. Ya, pakai daun dia, apalagi pakai tembok, gojek gitu. Ya, Allahu a'lam. Jadi tidak dianjurkan pakai daun, pakai makhluk-makhluk yang ibaratnya ya, hidup gitu. Tapi yang disunahkan adalah dia cari batu lah, 3 batu. Kalau misalkan tidak bisa, ya ditambah lagi batunya, yang penting witr, yang penting ganjil. Nah, seperti itu aja. Jadi untuk perlu diingat, untuk benda yang disunahkan, yang diajarkan, yang sesuai dengan adab dan akhlak itu hanya 2. Yang pertama batu, yang kedua air. Tapi afdol adalah air gitu. Kita nggak bisa pakai batu, kita nggak bisa pakai daun, kita nggak bisa pakai yang lain gitu. Iya, pokoknya sunnah adatnya seperti itu. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Iya Pak. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Pakai daun, pakai media-media yang bisa ditempelkan dinding. Nah, kalau dinding kan orang takutnya bersandar apa segala macam, itu juga tidak boleh, karena di tempat umum takutnya najisnya berpindah. Kalau bisa najisnya tidak berpindah di situ dan hilang di situ gitu, meresap. Nah, gitu Pak. Karena sunnahnya ainun nazirin tidak boleh terlihat sama orang, ya hajatnya juga sembunyi, sembunyi di mana, Allahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Iya. Kalau dulu pengalaman kita di Jawa Timur,
ya santri-santrinya kalau ingin hajat karena kamar mandinya rusak, ya kita cari kebun, kita gali itu tanah, kemudian kita buang hajat di situ, kita kubur, Pak. Baru kita selesai beristinja. Nah, gitu, Pak. Nah, kita pakai bawa ember yang biasa buat kita nyuci di sekolah waktu itu. Ya, kita isi air, kita ke kebun, gitu. Nah, kita gali tuh yang namanya tanah, sedikit saja, gali pakai ranting, sudah selesai, udah kita kubur lagi, kita bersuci, seperti itu. Nah, terus catatan yadul yusra, pakai tangan kiri semuanya, karena Allahumma as'aluka al-yumna barakah, karena yang namanya tangan kanan itu buat pekerjaan-pekerjaan yang mengandung keberkahan, kebaikan semuanya. Memang itu sudah tugasnya. Nah, nanti kita masuk ke bab wudu, ada doanya semuanya, dan istinjanya juga di situ juga manfaatnya juga, karena doa-doa tersebut nanti bisa diartikan, oh kita tahu bahwasanya manfaatnya ini. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Yang segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan penyakit di dalam diriku, wa afani, dan yang memaafkan aku. Jadi selesai istinja, baca doa. Ya, alhamdulillah. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Terus barangkali masih ada yang akan bertanya atau komen, silahkan. Alhamdulillah. Mas Joko, monggo Mas. Silakan. Pak Triwono masih hadir? Masih hadir, Pak. Alhamdulillah. Iya, Halo? Maka Pak Tri, barangkali ada komen, silakan. Belum ada. Oh iya. Jadi saya coba buat nambah sedikit ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Nambah sedikit. Nah, jadi inti dari Adabul Dukhulil Khala dan pengajian kita Bidayatul Hidayah adalah memperbaiki adab kita, keseharian kita, bagaimana kita beraktivitas, ya. Yang tadi kita bahas adalah masuk kamar mandi. Adapun doanya nggak apalin mulai sekarang. Pelan-pelan mau masuk kamar mandi tadi apa ya? Oh iya, kita baca dulu tuh, ya. Kita baca ini malam, besok pagi mau masuk kamar mandi, kita baca, lupa. Emang begitu manusia. Nah, nggak apa-apa satu hari lupa. Besok kita buka lagi doanya, ya. Kita buka lagi doanya, ya. Keluar kamar mandi gimana? Dia lupa lagi. Kita buka lagi buku lagi. Memang seperti itu, Pak. Jadi tidak ada berhentinya untuk memperbaiki adab dan akhlak kita. Nah, seperti itu sampai akhir hayat, sampai kita benar-benar yakin bahwasanya hidup ini memang Islam keseluruhannya yang memperbaiki akhlak kita, ya, dan menjadi manusia yang berakhlak. Seperti itu. Jadi kalau nggak sembarangan masuk kamar mandi, memang masuk kamar mandi aja, dia buka auratnya karena kebelet kan. Nah, jadi kita ngejaga benar-benar menjadi seorang muslim yang gitu aja. Kalau nggak apalin pelan-pelan. Satu hari ini dia lupa, nggak apa-apa, besok lagi apalin lagi, gufronak, oh ya begitu, oh iya itu keluar kamar mandi, iya alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani, oh iya itu dia keluar kamar mandi, alhamdulillah. Kakinya ketuker, pakai kaki kiri keluarnya, aduh, iya membiasakan, nggak apa-apa, salah sekali, besok lagi kita ulangin lagi, masuk pakai kaki kiri, mana kaki kiri ya, ini dia kaki kiri, ntar keluarnya pakai kaki kanan, gitu Pak, biasa memang. Nah, nanti dengan kebiasaan itu, insya Allah yang namanya perubahan, ya, perubahan buat diri kita, buat akhlak kita, buat keluarga kita, itu insya Allah bermanfaat, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya tambahannya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz.
barangkali masih ada yang ingin disampaikan, sekitar 4 menit lagi. Iya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, Pak Ustadz, ini kelihatannya karena tidak ada yang menyampaikan tentang acara kita ini, mungkin insya Allah masih berlanjut sekitar 2 mingguan lagi dengan waktu yang sama, Ustadz. Kemudian siap. Kajiannya juga masih menggunakan buku Bidayah Hidayah, Ustadz ya. Ya. Besok wudu, ya ada berwudu. Ya, Insya Allah kita bahas wudu. Ya, wudu. Iya. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya, atas motivasinya juga tadi untuk selalu memulai dengan hal-hal yang kecil, termasuk adab-adab kita dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih atas pencerahannya Ustadz. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga ini alhamdulillah ada tadi sempat 19 orang, sekarang ada 18 orang. Terima kasih atas kehadirannya Pak Triwono, Pak Jono Farli, Mas Joko, kemudian Pak Andi Purwadi, Pak Adi PU, Pak Maman Rosmantika, Pak Dadan, Pak Hilman, Pak Bu Imas, Bu Rurin, Bu Desrianti, ada 3 ibu-ibu nih, Pak Herta. Terima kasih atas Pak Didik ya yang sudah mengarrange acara ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bagi saya sih bahagia Pak, ini Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti acara seperti ini, walaupun kita jarang bertemu, tapi rasanya senang kalau bisa kumpul. Kemudian acara seperti ini, Paguyuban Pesantren Bogor, walaupun terlihat seperti sederhana, tapi saya kira ini cukup tinggi maknanya ya. Ada saling mendoakan, ada tausiah, kemudian ada mendoakan yang sudah mendahului orang tua kita dan kerabat kita. Semoga seluruh rangkaian kita ini pada malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi insya Allah dalam keadaan sehat walafiat di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Ketemu lagi kesempatan berikutnya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Maaf. Terima kasih Pak Didi, Pak Yuri. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Yuri, Pak Yuri. Ya, sampai ketemu lagi. Wah, Ferdas tadi Mas Kah udah Harom ya. Sehat begini ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Yo, mangga. Ayo Pak Andi.